Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wakas Ramadhani, NIM 221, akan mempresentasikan tentang memperoleh pemahaman tentang sistem internal klien. 6.1 Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Kita penting untuk memahami pengendalian internal agar kita dapat mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahpenyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal atas semua perikatan audit. Resiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian resiko audit secara keseluruhan dan memberikan bukti yang mempengaruhi strategi yang dihasilkan oleh auditor. 6.2 Tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian ini yaitu untuk menghubungkan pemahaman auditor tentang mengapa pengendalian itu penting dan masalah yang dirancang untuk dicegah. Alasan organisasi menerapkan pengendalian adalah untuk memastikan kesalahan dalam pemrosesan transaksi tidak terjadi dan jika terjadi, kesalahan ini diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Ada 7 pengendalian internal yang diterima secara umum. Yang pertama nyata, yaitu terdapat kontrol yang diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan. Yang kedua, direkam. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi. Yang ketiga, dihargai atau berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat, diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kelima, diringkas atau dirangkum. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Yang ketujuh, tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Ketika auditor memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien dan bagaimana klien menggunakan pengendalian internal untuk mengelola risiko dalam bisnis, penting bagi auditor untuk mengingat setiap tujuan ini. Dengan berfokus pada masing-masing tujuan, auditor akan memilih pengendalian yang tepat untuk diuji guna mendapatkan tingkat jaminan setinggi mungkin bahwa sistem pengendalian internal klien beroperasi secara efektif. Pengendalian internal tidak peduli seberapa efektif, hanya dapat memberikan entitas keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan pelaporan keuangannya. Ada batasan inherent dari pengendalian internal, termasuk kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian, kolusi oleh 2 atau lebih individu yang untuk menghindari kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan, dan keputusan yang dibuat oleh manajemen tentang sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. 6.3 Pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Ketiga, sistem informasi, termasuk proses bisnis terkait, relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Keempat, aktivitas pengendalian. Yang kelima, pemantauan pengendalian. Komponen pengendalian internal tingkat entitas membantu dalam menetapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi.
Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, serta mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Risiko dapat muncul atau berubah sebagai akibat dari banyak perubahan pada organisasi dan lingkungan tempat beroperasi. Ini termasuk perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, teknologi baru, pertumbuhan cepat, restrukturisasi bisnis, dan pernyataan akuntansi baru. Yang ketiga, sistem informasi termasuk proses bisnis terkait relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Informasi dibutuhkan di semua tingkat entitas untuk menjalankan bisnis dan untuk membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan, operasi, dan kebutuhan. Komunikasi adalah proses di mana informasi diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat waktu. Misalnya, pelaporan manajemen bulanan berisi informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dan digunakan banyak perusahaan sebagai cara utama untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada eksekutif dan direktur. Yang keempat, aktivitas pengandalan atau kegiatan pengandalan. Aktivitas Keempat, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian, baik otomatis maupun manual, memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsional. Secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Tinjauan kinerja, memproses informasi, kontrol fisik, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Yang kelima, pemantauan pengendalian. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya, dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang sedang berlangsung dan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan reguler. Misalnya, manajer penjualan, pembelian, dan produksi di tingkat divisi dan perusahaan harus memahami operasi entitas dan mempertanyakan keakuratan laporan yang berbeda secara signifikan. 6.4 Pengendalian internal tingkat transaksi. Pengendalian internal tingkat entitas berada di tingkat seluruh entitas atau seluruh organisasi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi semua proses yang diterapkan manajemen untuk seluruh organisasi. Ini termasuk kontrol yang mungkin tidak berdampak langsung pada laporan keuangan. Seperti namanya, kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu.
Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pemesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama tetapi bukannya mengirimkan barang. Klien menjual atau melakukan layanan. Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencangkup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, mengurangi biaya penjualan untuk persediaan yang tersisa, diverifikasi oleh StockTake, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembar saldo. 6.5. Mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini: narasi, diagram alir dan diagram logika, kombinasi narasi dan diagram alur, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Narasi ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan langsung. Diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran sisi kanan. Sisi flowchart menyoroti kegiatan utama mulai dari inisiasi hingga pelaporan. Daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. 6.6 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara, klien akan sering tertarik untuk mendapatkan feedback dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Biasanya fokusnya pada area kelemahan yang diidentifikasi, karena kelemahanlah yang meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Beberapa observasi yang dilakukan oleh auditor akan berhubungan dengan pengendalian yang tidak secara langsung relevan dengan audit. Seperti dibahas sebelumnya, beberapa pengendalian dalam sistem pengendalian internal memiliki dampak pelaporan keuangan, sedangkan pengendalian lainnya diterapkan untuk membantu entitas dalam memenuhi tujuan organisasi dan kepatuhannya. Surat manajemen atau terkadang disebut sebagai surat rekomendasi adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan surat manajemen adalah memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang tidak dikendalikan oleh entitas, atau jika menurut pertimbangan auditor terdapat kelemahan material dalam desain entitas atau penerapan pengendalian internal,
Mereka diharuskan untuk mengkomunikasikan kelemahan tersebut segera mungkin bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Memutuskan apakah suatu observasi harus dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seringkali merupakan masalah konsultasi dan diskusi di antara tim audit. Akibat kasus-kasus tersebut, kini auditor sering melaporkan semua hal yang diamati, terlepas dari apakah hal tersebut dianggap material atau tidak. Beberapa perusahaan yang paling baru dan terkenal runtuh secara global menyebabkan Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat atau PCAOB dibentuk oleh Komisaris Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang memuat ketentuan pelaporan pengendalian internal yang eksplisit. Meskipun tidak wajib memberikan feedback mengenai kelemahan pengendalian internal secara tertulis, auditor biasanya lebih suka memberikan rekomendasi mereka dalam bentuk surat atau laporan untuk menghindari ambigu atau kebingungan tentang pengamatan, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah mereka buat. Ini merupakan cara sederhana bagi manajemen untuk mendokumentasikan tindakan yang telah mereka ambil sebagai tanggapan atas masalah yang diangkat, dan untuk berbagai tindakan ini dan kemajuan dalam penyelesaian masalah dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.